Hari ini gue kedatangan tetangga yang sangat spesial. Dia adalah seorang content creator di TikTok, Stephanie Dish. Di umur 25 tahun, Stephanie mengalami titik terendah karena quarter life crisis. Dia merasa dia belum achieve apa-apa. Dan di sini, secara eksklusif, dia juga akan menceritakan bagaimana proses ia merasakan Tuhan Yesus untuk pertama kalinya. Inilah dia kisah tetangga kita. Hai, ini gue Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Hai tetangga-tetangga yang gue sayangin dan gue cintain. Kembali lagi di Daniel, tetangga kamu. Dan seperti biasa gue pengen ngajak kalian untuk subscribe. Dan jangan lupa juga untuk memberikan super thanks. Atau bisa menjadi bagian dari tribe kita dengan membeli official merchandise Daniel, tetangga kamu. Nah ini ada barcode-nya. Kalian tinggal ikutin aja barcode-nya yang akan membawa kalian ke official online shop kita. Hari ini spesial banget karena selain kita mempunyai tetangga yang sangat spesial, seorang TikToker. Tapi kita juga live on TikTok. Dan ini kita tayangkan ulang di YouTube. But anyway, langsung aja tetangga kita. It's such an honor to have her, Stephanie Dish. Hello guys, I'm so honored to be here. Lo adalah tamu pertama kita yang live on TikTok. Really. No way. So this what is an honor. Gue jujur seneng banget ya. Dan tamu pertama kita, tetangga pertama kita itu adalah lo juga gitu. Oh my gosh, thank you so much for inviting. Gue bener-bener gak tahu loh, gue tamu pertama jujur aja. Okay, this is amazing. You know, there is always like the first and Thanks you know. for making me nervous. Yeah, no problem. Okay. Tapi yang pasti gue suka banget sama konten lo. Thank you so much. I love your content. I enjoy like every single time lo kayak muka lo itu bisa berubah-ubah gitu, tau gak lo? Jadi yang kayak ya itu emang julukannya ya, orang-orang pada bilang ekspresi gue ada 1000, which is kind of true ya. Yeah, which is amazing and like it's I enjoy every single expression. Oh, thank you so much. Gak sengaja sih sebenarnya, tapi ya udah deh. Yeah, but anyway, gue pengen ngobrol mungkin sama Steph. Can you tell me how I want to get to know you better. Okay. So, tadi kan kita udah ngomongin soal spirituality gitu ya. Lu awalnya banget itu berkenalan dengan Tuhan, itu dari mana? Let's talk about that first. Oke, jadi gue kasih tahu background dulu kali ya. Let's do it. So, background gue itu dari bokap nyokap yang dua-duanya beda agama sebenarnya. Oh. Bokap gue itu Buddhis, nyokap gue itu Katolik. Oke. Gue raised di keluarga yang Katolik tradisional banget. Oke. Jadi kita harus terus ke gereja, terus kita harus taat lah sama semuanya gitu. Tapi me and my sisters, kita bertiga itu kita tipaan yang sebenarnya ke gereja tuh biasanya kita malah nyolong-nyolong ke ke perpustakaan gitu. Oh, so gue awal-awalnya ketemu Tuhan itu. Kok rajin banget. Gue ke gereja malah nyolong-nyolong ke tempat dingdong. Nggak kayak time zone gitu loh. Right. Tapi di situ di gereja kita waktu itu cuma the only entertainment cuma perpustakaan. Jadi ya udah kita kesana aja. Right. Nah, gue pertama kali ketemu Tuhan itu pas gue kuliah sebenarnya. Right. Jadi gue itu perjalanan gue college foundation di sini di Jakarta. Dan lucunya itu menurut gue ya, di perjalanan gue semua hal itu sangat orchestrated, seakan Tuhan tuh bener-bener ngatur ceritanya gitu loh. Wow. Yang menurut gue ini nggak mungkin secara coincidence ini semua terjadi gitu. Wow. Dan ya udah, pertama gue ke college di sini, college gue itu mengarah ke university gue, emang itu pathway khusus untuk ke university gue. Nah, tapi lucunya dari batch gue yang berpuluh-puluh orang, yang kesana tuh cuma sekitar 4 orang dan 2 ini di suburb yang berbeda. Jadi waktu itu gue kuliahnya di Aussie. Oke. So dari 2 orang ini mereka di tempat berbeda. Gue berdua sama teman gue cewek dan dia itu devoted Christian. Oke. Jadi pada saat itu ya udah gue ngintilin dia aja kemana-mana. Soalnya the only friend yang gue punya adalah dia gitu. Right. Dan gue pada saat itu gue tuh nggak suka banget sama Melbourne sebenarnya. Gue nggak suka banget kalau kota itu tuh dijulukin kota pelajar gitu. Gue tuh pengen gue tuh nggak suka banget belajar sebenarnya, tapi ya udah harus kuliah gitu. Lo belum ke Perth soalnya. Gitu ya. Gue anak Perth. Itu sepi lagi itu. Lebih mati lagi. Wah, gila. itu. Melbourne tuh masih keren banget tuh. Itu gue stres banget pasti gue kalau ke Perth. Iyalah. Oke. Tapi pada intinya gue tuh sebenarnya pengen ke Sydney.
Karena orang-orang pada bilang, oh that's the party place gitu kan. Ini tempat seneng-seneng gitu. Ya udah. Gak belajar lu di situ. Iya benar. Gue pengen ke Sydney, tapi ternyata yang kebuka jalannya tuh di Melbourne. Gue gak suka banget sama Melbourne, kota pelajar. Terus somehow university yang gue mau, yang akhirnya gue tertarik untuk ikut, itu tuh lokasinya 50 menit away dari CBD. Jadi itu tempatnya tuh sepi banget. Gue gak ada mobil, gue anak public transport ya. Dan somehow gue tuh di perkumpulan teman-teman yang anak-anak gereja gitu. Jadi gue berdua nih sama temen ini. Terus dia ngajak gue ke gereja, ya gue gak ada kerjaan. Gue nebeng juga gitu kan. Ya udah gue ikut aja gitu kan. And on the first day gue ke gereja, itu gue dianterin sama temen-temen gue yang somehow satu suburb itu. Jadi kita tuh bener-bener sehari-hari bareng. Kayak makan bareng, belajar bareng, groceries bareng, belanja dan seneng-seneng. Anything, party juga bareng gitu. Dan gue juga ngikutin mereka ke gereja. Tapi seiringnya gue spend time sama mereka as a community gitu, gue tuh denger banyak banget cerita-cerita dari mereka kalau Tuhan tuh baik gitu. Tuhan tuh nyertain gue gini-gini. Dan gue denger banyak banget cerita-cerita yang menurut gue, gila banget lu bisa ngalamin Tuhan kayak gitu ya. Kayak kok aneh ya lu bisa sesayang itu sama Tuhan lu gitu. Terus Tuhan lu bisa sebaik itu sama lu gitu. Terus gue ngerasa mereka tuh gak ada rasa takut untuk ekspresiin mereka tuh sayang sama Tuhan gitu. Dan gue kayak okay, there must be something here gitu. The fact that orang-orang ini bisa sesayang itu sama Tuhan, dan Tuhan bisa provide mereka sebegitunya gitu. Dan the fact that gue di sini di antara orang-orang ini di tempat yang gue nggak even pengen gue ke situ, somehow it's just orchestrated that way, yang gue kayak okay, gue pengen coba cari tahu nih gitu, kayak mungkin Tuhan ini beneran ada gitu. Soalnya pada saat itu sebenarnya gue nggak gitu percaya. It looks very attractive. Very attractive. Soalnya kayak you cannot fake that gitu. Kayak a passion dan api-api yang sebegitu berkobar-kobarnya, menurut gue lu gak bisa nge-fake seperti itu gitu. Dan maksud gue gini ya, kayak gue kadang-kadang suka ngelihat gitu orang yang ngikutin Tuhan udah lumayan lama, tapi mukanya depresi banget. Kayak asem banget gitu. Dan habis itu kayak kalau ngobrol gitu, hey apa kabar bro? Wah baik banget karena kasih karunia Tuhan. Tapi muka dia kayak suntuk banget gitu, kayak Oke, gue gak mau ngikutin Tuhan yang lu sembah bro. Betul. Iya, tapi lucunya makanya gue ketemu orang-orang ini, mereka ada masa-masa di hidup mereka, tapi kayak somehow ya mereka terpelihara gitu. Seakan. Terus ya udah gue akhirnya pada saat itu gue kayak bilang sama Tuhan, sebenarnya ini hal yang salah sih. Tapi gue waktu itu sempat menantang Tuhan. Gue ngomong kayak gini, Tuhan ya udah, sekali gue coba mencari gitu. I'll try to seek you once. Tapi kalau seandainya lo nggak show up, ya udah, gue nggak usah percaya gitu. Tapi ya maksudnya gue percaya lah ya, kalau seandainya lu seek Tuhan pasti akan ketemu, because God is real gitu. And pada saat itu ya udah gue cari sekali, dan it is so real. Hal yang gue bener-bener pengenin, rasa yang teman-teman gue rasain itu gue rasain on that spot. On that day gue ingat banget itu di bus, gue nangis gara-gara gue ngerasain kayak gila, Tuhan tuh baik banget di hidup gue gitu. Dan ini pas gue minta Tuhan untuk show up, He showed up man gitu. Kayak gue ingat banget gue punya seat itu di bus 767 ke arah Box Hill Station. Gue right behind supir busnya yang di depan. Itu gue nangis-nangis, gue sampai malu. Gue kayak ngelihat ke jendela aja, gue kayak seakan gue lagi patah hati atau apa gitu. But yeah, that's the story of how gue ketemu Tuhan gitu sih. Gue barusan baca tadi Amos 5. Amos 5, seek me that you may live. Amen. Ya kan, kayak Amos 5 ayat 4. For thus says the Lord to the house of Israel, seek me that you may live. Kayak lo tadi tuh momen ketika lu nantang Tuhan, lu bilang kayak oke, gue nyobain deh. Aku akan mencari Tuhan. I will seek you. Dan Tuhan tuh kayak so kind, so gracious, sampai lu benar-benar merasakan artinya hidup. Iya, You know, hidup gitu. Like hidup banget gitu, hidup baru, dimana ya nggak semua orang terpilih untuk bisa merasakan hidup yang sebenarnya gitu. Is that like, tell me a little bit more about that moment di bus.
in the moment in the bus gitu. Mungkin kalau seandainya describing the moment ya, itu sebenarnya something yang gue nggak bisa describe in words sih. It's a feeling, it's a kayak gue dari the longest time gue ngerasa Tuhan tuh not real, that was the moment gue ngerasa Tuhan is real gitu. Soalnya ya maksudnya ini suatu teori yang gue tantang, yang gue nggak even percaya gitu sebenarnya awalnya. Gue kayak oh ya udah kayak ya iseng-iseng berhadiah gitulah. But yeah, I guess the feeling was gue ngerasa joyful, not necessarily happy, tapi gue ngerasa ada that grace, dan gue ngerasa ketenangan. It's as if gue punya masalah, tapi gue ada someone yang memikul itu bareng gue gitu. Wow. Ada orang yang memikul semua worries itu, kayak it's as if kayak Tuhan tuh kayak just let me take all your problems, you just walk with me, lu gandeng tangan gue, that's it gitu. Wow. And it's a feeling that I cannot really describe. I think that's the best I can do. Ketika lu ngomong Tuhan, I wanna seek you gitu, Tuhan, if you're real, bener ya, coba gue cobain sekali ini gitu kan. Gue tadi mungkin gue agak skip gitu ya, tapi lu what happened ketika lu ngomong itu sampai lu akhirnya di bus nangis-nangis? Oke. So pada saat itu pas banget lagi doa puasa gereja gua gitu. Nah mereka semuanya ikut, terus gua kan ya as always gue ngintilin teman-teman gue kan, mereka semuanya doa puasa, gue kayak I guess this is my chance, yang gue nggak harus effort banget untuk nyari Tuhan, karena gue doing it barengan gereja gue gitu. Kayak ya mereka yang bakal tuntun gue gitulah. So ya udah gue coba aja puasa. Pada saat itu gue puasa sosmed, gue puasa Netflix. Wow. Gue puasa semua entertainment yang ada gitu. Wow. Tapi sebenarnya lucunya itu kejadiannya adalah karena gue nggak ada entertainment lain, gue saking bosennya gue kayak the only thing yang gue bisa buka adalah Alkitab. That's the only entertainment gue punya. Gue baca, gue kayak aduh ini bosen banget, tapi kayak menarik juga nih, ini ada apa nih gini-gini. Terus ada passage yang menurut gue cukup bingung gitu, soalnya ya gue entry level Kristen banget gitu. Betul. Dan pada saat itu pas gue baca, gue kayak tapi kenapa Tuhan marah-marah? Tapi kenapa Tuhan kayak gini? Aneh banget, kenapa kejadiannya kayak gini? Dan somehow selama itu 7 hari gue puasa. Dan somehow selama 7 hari itu day per day ada aja jawaban-jawaban Tuhan yang masuk ke dalam hidup gue. And it's as if gue lagi ada conversation gitu sama Tuhan. Yang kayak gue bertanya, kenapa Tuhan lu marah-marah gitu. Ada aja orang yang gak pernah teks gue sebelumnya, dia teks gue, gue kayaknya ada verse deh buat lu. Gue gak even deket sama lu man gitu. Gila. Why are you texting me about this verse gitu. Terus ya banyak lah kejadian. Dan verse-nya itu ngejawab pertanyaan kenapa Tuhan marah-marah. Betul. Right. Iya, jadi setiap pertanyaan yang gue ada itu tuh spot on the next day or even that same day. Pasti ada aja verse yang somehow di in a silver platter given to me. Kayak ini jawabannya gitu. Jadi gue kayak ini gak mungkin gitu, kayak this seems impossible, but it feels kayak ini ada conversation yang ada antara gue dan Tuhan gitu. Is this you God gitu. Jadi itu gue mulai bertanya-tanya, gue kayak gue udah mulai ngerasa nih kayaknya Tuhan real, tapi gue gak ada that encounter yang orang-orang ngomong kayak ya Tuhan is real gini. Ya udah akhirnya on the last day of puasa gue itu, gue cuma kayak Tuhan, gue ngerti, you're proving to me you're real. Tapi gue pengen ngerasain Tuhan gitu. Dan that's the bus incident. Lu mempunyai bokap orang Buddha dan nyokap Katolik. Tapi lu sendiri aktif ke gereja Kristen. Ada masalah gak ketika lu ngobrol sama bokap nyokapnya? Actually gue beberapa kali witness teman-teman gue yang mau berpindah agama. Dan itu actually the fight is very real ya. Untuk punya papa mama yang maunya sebenarnya di agama yang sama. Ya ada beberapa lah momen-momen gue marah sama Tuhan. Gue cuma nanya kayak gini, Tuhan kenapa ya lu allow gue untuk percaya sama Tuhan in such a young age. Itu gue college life, teman-teman gue semuanya ngajak gue party, ngajak gue minum-minum. Terus gue di situ udah percaya Tuhan dan gue ngerasa itu bukan yang Tuhan mau buat gue gitu. This is so real. Okay. Yes. Dan
kenapa gue pengen nakal pada saat itu? Karena gue ngerasa itulah kebebasan gitu.